Satu persatu anak-anak penghuni rumah yang terbakar di Penjaringan, Jakarta Utara dievakuasi warga. Anak-anak dievakuasi ke ambulans untuk mendapatkan pertolongan medis. Umumnya anak-anak menderita sesak nafas karena menghirup asap tebal. Selain sesak nafas, anak-anak juga syok atas kebakaran yang menimpa mereka. Musibah kebakaran ini selain membuat panik anak, juga membuat panik orang tua. Para korban yang menderita luka serius kemudian dikumpulkan dalam satu kendaraan medis untuk diperiksa kesehatannya dan mendapat pertolongan pertama. Setelah 6 korban dievakuasi, masih ada 1 orang ditemukan pingsan di rumah. Warga dan petugas langsung melarikan korban ke rumah sakit terdekat. Para korban ini merupakan penghuni 3 unit rumah dan 1 gudang masker yang terbakar di Jalan Keting, Penjaringan. Menyaksikan pertama kali, saya kan tidur di gedung seberang. Nah, itu saya dengar ledakan kuat banget, sekitar jam 8.30. Setelah beberapa jam, petugas berhasil melokalisir api. Seorang pria mengamuk di kantor Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain membalik kursi dan meja untuk melepaskan kemarahannya, pria ini juga memaki orang-orang di sekitarnya. Video amatir yang viral ini kemudian diketahui sebagai pengusaha konstruksi yang mengaku kecewa terhadap kepala dinas yang membatalkan proyek pembangunan jembatan, padahal ia sudah memenangkan tender. Ia menuding telah terjadi praktek jual beli proyek hingga ia dikalahkan. Namun pemerintah Kabupaten Bekasi akan memprosesnya secara hukum. Kekecewaan kita para kontraktor Bekasi yang selama ini selalu dijanjikan oleh pejabat Bekasi. Pertama, saya waktu itu menang tender disuruh mundur. Tindakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu disampaikan laporan ke pihak kepolisian dan kepolisian akan menindaklanjuti untuk memproses kegiatan perusakan dari barang milik pemerintah. Selain Pemkab melapor polisi, pengusaha jasa konstruksi juga akan melaporkan balik. Pemirsa, bijaksanalah dalam berutang. Di Pangandaran, Jawa Barat, seorang suami menganiaya istri hingga tewas karena kredit panci tanpa izin suami. Sementara di Aceh Barat, seorang pekerja sales membunuh seorang nenek karena tidak dipinjami uang 3 juta rupiah. Penyebabnya, pelaku gelap mata karena 2 bulan menunggak cicilan kredit. Pemirsa, selain kasus kekerasan terkait kredit, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Hanya karena kesal sang istri kredit panci tanpa sepengetahuannya, seorang suami di Kabupaten Pangandaran tega menganiaya istrinya sendiri hingga tewas. Kiki Karwi, 47 tahun, warga Dusun Cipari, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, ditemukan tewas di rumahnya dengan luka lebam di pelipis matanya.
Sebelum ditemukan tewas, korban sempat bertengkar dengan pelaku hingga dianiaya hanya karena pelaku kesal dengan korban yang mengkredit panci tanpa sepengetahuan pelaku. Kejadian berawal saat pelaku marah kepada korban karena kredit panci tanpa sepengetahuannya. Sempat adu mulut, pelaku yang kesal menganiaya korban hingga tak sadarkan diri. Melihat istrinya tak sadarkan diri, pelaku meminta adik korban untuk memeriksa istrinya yang ternyata sudah tidak bernyawa. Mengetahui kakaknya sudah tidak bernyawa, adik korban memanggil warga sekitar untuk memeriksanya. Warga pun akhirnya meminta keterangan pelaku. Pelaku mengaku sempat cekcok dengan istrinya hingga menganiayanya. Benar, keadaannya seperti demikian, bahwa gara-gara sebelumnya masalah ekonomi dan sang suami juga mempunyai temperamen tinggi, sehingga hal-hal yang kecil cepat marah dan sering terjadi percekcokan dan mengakibatkan terjadi penganiayaan tersebut. Ya, menurut keterangan saksi, tetangganya dan saudaranya memang sering terjadi pertengkaran rumah tangga. Pelaku kini mengaku menyesal dan sedih mengetahui istrinya sudah meninggal dunia. Sangat menyesal, terharu sekali, Pak. Sangat sedih gitu. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Pandega Pangandaran untuk divisum. Sementara itu pelaku diamankan di Mapolsek Sidamuli. Sementara itu pemirsa, hanya karena istrinya sering keluar rumah tanpa izin, seorang suami di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tega membunuh istrinya sendiri. Korban dianiaya dengan senjata tajam. Seorang pria bernama Jumardin di Kabupaten Konawe tega menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga tewas. Pelaku menganiaya istrinya karena kesal terhadap korban yang kerap keluar rumah tanpa izin. Sempat terjadi cekcok mulut antara korban dan pelaku sebelum akhirnya korban ditikam sebanyak 2 kali hingga tewas. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Kota Kendari namun nyawanya tidak tertolong akibat luka tusukan. Yang awalnya cekcok di rumah, kemudian pelaku sendiri ini kembali lagi ke rumahnya, menyiapkan diri ya untuk berangkat kerja, namun pelaku membawa tajam. Ya, kemudian pelaku kembali lagi ke rumah mereka dan cekcok kembali. Setelah itu terjadilah penikaman terhadap korban sebanyak 2 kali. Saat ini polisi telah mengamankan barang bukti sebilah pisau yang digunakan pelaku menganiaya korban. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 44 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Merasa tidak dihargai, seorang suami di Kota Malang, Jawa Timur tega membunuh istri sirinya. Pelaku merekayasa kematian korban, namun dicurigai oleh anak kandung korban yang langsung melaporkan kejadian ke polisi. Sofianto Limantoro hanya bisa pasrah saat dihadirkan dalam gelar perkara di Polres Malang, Kota Jawa Timur. Pria parubaya ini ditangkap karena membunuh istri sirinya, Ratna Darumi Subagio. Kasus ini terungkap setelah anak kandung korban curiga dengan kematian ibunya hingga melapor ke polisi. Dari hasil otopsi, korban meninggal akibat hantaman benda tumpul dan lemas. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menyita barang bukti diantaranya palu dan pipa besi. Pelaku menggunakan palu saat menganiaya korban, sedangkan pipa besi digunakan untuk menutupi fakta pembunuhan. Penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ditemukan beberapa kejanggalan. Akhirnya dari keterangan saksi yang mendengar ada teriakan orang minta tolong, terus ada kecurigaan dari anak kandung korban, termasuk hasil visum terhadap luka dan beberapa persesuaian keterangan. Yang bersangkutan mengakui telah melakukan penganiayaan
pemukulan kepada korban. Terjadi beberapa kali di bagian kepala belakang. Pelaku diketahui sudah merencanakan pembunuhan ini setelah pisah ranjang selama 4 tahun terakhir. Sehingga kita temukan bahwa Kekesalan pelaku memuncak karena merasa tidak dihargai korban yang akan pindah rumah, namun tidak mengajak dirinya. Saat terlibat cekcok, pelaku menganiaya korban di kamar mandi menggunakan palu hingga tewas. Untuk menutupi perbuatannya, pelaku mengaku pada warga dan anak korban jika istrinya meninggal mendadak saat di kamar mandi. pelaku merasa sakit hati kepada korban karena selama ini hidup dengan korban, pelaku merasa tidak dihargai sebagai seorang suami sirinya. Jadi puncaknya apa? Karena pada saat itu korban itu akan berpindah rumah, tetapi pelaku ini tidak diajak. Jadi rencana mau yaudah ditinggal terserah kemana. Nah dari situlah puncak daripada emosinya. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Malang Kota. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Sebelumnya Ratna Darumi Subagio ditemukan tidak bernyawa oleh anaknya dalam kamar mandi di rumahnya di Jalan Emprit Mas, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Setelah dibawa ke tempat persemayaman Yayasan Gotong Royong, anak korban melaporkan kejanggalan terkait kematian ibunya yang langsung ditindaklanjuti polisi. Di Bandung, Jawa Barat, pemirsa, cemburu istri mengaku pergi dengan pria lain. Suaminya tega menganiaya istrinya hingga kritis dan meninggal dunia di rumah sakit. Pelaku diketahui sudah menikah 7 kali dan korban merupakan istri yang ke-6. Cecep Dadan alias Dewa ditangkap aparat Polres Cimahi karena menganiaya istrinya Nani Sudiani dengan brutal hingga tewas. Pekerja bangunan berusia 37 tahun ini mengaku terbakar cemburu saat melihat istrinya pergi dengan pria lain. Pelaku diketahui sudah 7 kali menikah dan korban merupakan istri yang ke-6. Ironisnya, penganiayaan korban turut disaksikan oleh istri ke-7 pelaku. Namun tidak bisa berbuat banyak karena takut dengan pelaku. Penganiayaan brutal dan keji ini berawal saat Cecep Dadan pernah melihat istrinya pergi bersama pria lain, dan hal itu juga diakui korban. Korban kemudian dianiaya dengan tangan kosong dan potongan batang aluminium hingga muntah-muntah dan pingsan. Tidak sampai di situ, kaki korban juga disundut dengan api rokok. Karena kondisinya terus memburuk usai dianiaya, korban akhirnya dibawa ke rumah sakit dan mengembuskan nafas terakhir saat dirawat intensif. Penyiksaan kepada istrinya, kepada korban, itu baru kali ini karena api cemburu. Jadi memang ada cekcok antara yang bersangkutan pelaku ini dengan korban, dengan istrinya, tapi hanya cekcok mulut. Nah, karena cekcok itu si korban pergi dari rumah dan setelah pulang mengaku baru saja berjalan dengan laki-laki lain. Karena pengakuan dari istrinya, yang bersangkutan merasa cemburu dan melakukan penganiayaan ini hingga korban meninggal dunia. Dan sama laki-laki lain ya? Iya. Tapi kan kamu juga istrinya banyak. Masa kamu boleh begitu, istri nggak boleh? Iya, egois saya Pak. Menyesal ya. Polisi menyita 1 batangan aluminium yang digunakan pelaku saat menganiaya istrinya, serta pakaian yang digunakan korban saat kejadian. Akibat perbuatan kejinya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Cimahi. Pria banyak istri ini dijerat dengan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Nani Sudiani dianiaya suaminya Cecep Dadan di rumahnya Kampung Bongkok, Desa Pada Asih, Kabupaten Bandung Barat. Wanita 39 tahun ini kemudian dibawa ke rumah sakit karena muntah-muntah dan kondisinya terus memburuk. Namun nyawa Nani tidak tertolong. Suami yang tega membunuh istrinya
pekan lalu di Banjarnegara, Jawa Tengah ditangkap setelah sempat buron 5 hari. Pelaku yang sudah pisah ranjang dengan korban mengaku cemburu tahu istrinya menjalin hubungan dengan pria lain di media sosial Facebook. Inilah Randy, suami yang tega membunuh istrinya di Jalan Desa Bakal, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap saat hendak pulang ke rumah orang tuanya. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah merencanakan pembunuhan ini karena dipicu cemburu saat mengetahui istrinya menjalin hubungan dengan pria lain di media sosial. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu senjata tajam yang digunakan saat menganiaya korban. Ini dia memiliki pil pria idaman lain. Jadi yang bersangkutan korban ini masih bersama ada suami, tetapi karena pisah ranjang ada lelaki inisial Y itu mendekati korban dan melakukan chattingan di akun Facebooknya, yang dimana chat-chatan tersebut didapati atau diketahui oleh suaminya, dalam hal ini yaitu pelaku ataupun tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria pencemburu dan pengangguran ini harus mendekam di sel tahanan Polres Banjarnegara. Dirinya terancam akan menghabiskan sisa hidupnya di lembaga pemasyarakatan karena dijerat hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sebelumnya, Yohana, wanita 21 tahun, warga Desa Bakal, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, tewas usai dianiaya suaminya. Korban sempat dilarikan ke puskesmas, namun karena terluka parah, korban meninggal dalam perjalanan. Korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Dengan tertangkapnya pelaku, keluarga berharap agar aparat penegak hukum bisa memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan sadisnya tersebut. Tak mampu bayar cicilan kredit, seorang pekerja sales tega membunuh seorang nenek. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.